Okay. Inilah gereja. Saya di sekolah minggu tadi berkata bahwa masa gentingnya adalah pada waktu ganti generasi. Saya melihat banyak gereja yang bagus-bagus hancur pada waktu ganti generasi. Pada waktu ganti generasi inilah masa paling genting. Sekolah teologi yang bagus-bagus. Tapi ketika ganti generasi, rektornya berubah, dosen-dosennya berubah, dari yang sangat fundamental bergeser akhirnya menjadi liberal, kau balau. Kapan itu mulai? Pada waktu ganti generasi. Oleh sebab itu ya kita pastikan harus ganti generasi yang baik ya. Supaya apa? Bukannya menurun, tapi harus makin nancak ya. Itu seharusnya. Oke, kita memasuki bulan Juni, tanggal 22 kita perayaan ulang tahun yang ke-30 ya. Jadi Grafe sudah berdiri 30 tahun. Tidak terlalu tua, tapi juga sudah tidak terlalu muda ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu untuk kami semua Tuhan. Tuhan, keselamatan jiwa kami lebih dari apapun. Termahal Tuhan. Lebih dari nyawa kami, lebih dari seisi dunia. Tuhan, itu Engkau berikan kepada kami dengan cara yang luar biasa. Dengan menggantikan kami menerima penghukuman di atas kayu salib Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari itu lagi. Kiranya kami akan mensyukurinya terus. Mengenangnya terus. Dan Tuhan, kami akan mengestafetkan kebenaran ini dari generasi ke generasi. Dan biarlah sampai bunyi sangkakala Tuhan, Engkau dapatkan ada jemaat yang benar di muka bumi ini. Ada orang-orang percaya yang Engkau kasihi, yang senantiasa menanti-nantikan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa Sorgawi. Dan hari ini kami mau mempelajari firman-Mu seturut dengan tema mengestafetkan kebenaran kepada generasi yang berikut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Saya ingin mengajak jemaat membaca satu ayat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius ayat 1 dan 2. Pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Kalau sudah dapat kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya khotbah minggu ini, jadwalnya, kemudian akan khotbah lagi tanggal 22 pada saat ulang tahun. Maka saya membagi dua. Jadi mengestafetkan kebenaran kepada orang yang dapat dipercayai. Ya. Jadi kebenaran diestafetkan kepada orang yang dapat dipercayai. Nah, jadi sekarang, minggu ini saya mau menekankan apa yang kita estafetkan, barang apa yang kita estafetkan ini ya, kepada generasi yang berikut. Apa saja yang kita estafetkan. Ya. Jadi kalau lari estafet itu ada tongkatnya, ya toh. Dia nggak bisa sembarangan di tepi jalan mana punya dia jatuh dan dia ngambil sembarangan dan lari terus, nggak bisa. Ya. Jadi sudah ada barangnya yang diestafetkan. Nah kalau olimpiade biasanya obor olimpiade itu dinyalakan di Gunung Olimpik di Yunani di sana. Kemudian diestafetkan bahkan keliling dunia. Ya, keliling dunia diestafetkan. Itu obor yang sama yang dinyalakan itu. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus ketika dia tulis surat kepada Timotius.
terutama di 2 Timotius ini. 2 Timotius ini adalah tulisan Paulus diperkirakan yang terakhir. Karena di pasal yang keempatnya itu ada swan songnya, lagu angsa. Alkisah, nggak tahu benar apa tidak. Angsa mau mati itu nyanyi dulu. Gitu. Jadi makanya kalau orang kata-kata akhir hidup orang itu biasanya disebut lagu angsa, the swan song. Ya. Jadi waktu Paulus di pasal 4 ada mengatakan bahwa saat kematianku sudah dekat, gini. Ditafsirkan itu swan songnya. Jadi dia sudah tua, sudah mau mati gitu. Dan dia mau supaya kebenaran diestafetkan dari generasi ke generasi. Dalam hal ini penerima surat di situ adalah siapa? Timotius ya. Surat 2 Timotius. Makanya tadi kita baca di pasal 2 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus bilang, ya apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi. Maksudnya pengajaran-pengajaran yang telah disampaikan. Itu harap ya diestafetkan. Harap apa katanya? Dipercayakan ya kepada orang yang bisa dipercayai. Bisa dipercaya. Jadi apa yang didengar oleh Timotius, apa yang diterima, pengajaran apa yang sudah begitu banyak disampaikan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tidak cukup waktu untuk kita hari ini berbicara semuanya. Tapi saya pikir ya, orang Kristen ya, kita itu percaya bahwa Tuhan berikan kita kasih karunia, diciptakan sebagai makhluk yang diberi akal budi yang cukup. Sehingga kita mengenal diri kita sadar diri dan kita berpikir ya. Sadar diri. Beda dengan ayam yang kalau kasih cermin di depannya dia kelahi sama dirinya sendiri gitu ya. Begitu juga anjing gonggongin kaca gitu kan. Kita tidak. Kita manusia sadar diri. Kita bisa berpikir dan berpikir terus gitu ya. Berpikir. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan Anda berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap apa katanya? Akal budi. Berarti kita diajak untuk berpikir, beriman dengan cara berpikir gitu. Jadi bukan beriman secara membabi buta. Ya, kita harus berpikir gitu. Berpikir terus, apa yang saya imani ini? Apa yang saya imani? Nah, coba kita baca di dalam Injil Lukas pasal 17. Anda lihat di Injil Lukas pasal yang ke-17, Saudara. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 berkata apa? Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi tidak mungkin tidak ada penyesatan. Penyesatan pasti muncul. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang terlibat di dalamnya sebenarnya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang kaget ya dong. Tahun yang lalu saya cek di Google ya, bahwa denominasi Kristen itu 45.000. Sekarang cek lagi jadi 47.000. Kok cepat amat tambahnya gitu kan? Ya, jadi denominasi Kristen sekarang 47.000 denominasi. Hei, bukan 4.000 loh. 47.000 denominasi. Kenapa bisa begitu banyak? Celakalah. Katanya, orang yang mengadakan penyesatan. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena walaupun kitabnya satu, otaknya itu beda. Ya. Banyak. Makanya di zaman tidak ada kebebasan, orang dipaksa hanya untuk menerima satu pandangan. Satu penafsiran saja. Tetapi ketika zaman kebebasan, sehingga apa? Orang mengajar, banyak orang mengajar. Jadi tidak heran sampai 47.000 denominasi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, orang tanya sama saya, Pak, banyak-banyak begini apa nggak repot? Apa disatukan aja jadi satu? Saya bilang dulu pernah. Bagaimana kalau disatukan jadi satu? Justru itu yang sesat. Maka habislah kesempatan orang untuk mendapatkan yang benar. Karena yang satu yang dipertahankan, justru yang satu itulah yang sesat. Gitu. Tidak ada lagi peluang, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan yang benar. Nah, lalu sekarang bebas, sebebas-bebasnya. Oh ya, maka itu jadinya 47.000 denominasi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan begitu banyaknya gereja, begitu banyaknya pengajaran, ya, maka ya, memaksa orang
Mau tidak mau harus berpikir. Mana yang benar dan mana yang salah. Wih, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini bukan sesuatu yang boleh coba-coba loh saya kasih tahu. Kalau makanan, minuman paling-paling menceret kalau salah makan. Betul nggak? Ya, tidak sampai ke neraka gitu. Tapi kalau masalah iman ini, saya kasih tahu ya, Anda jangan main-main. Jangan sampai nanti sudah di neraka baru menyesal. You know? Ada orang bilang begini, ya sekarang saya nggak usah banyak pikir, nanti tinggal Tuhan yang ngadilin aja. Kapan Tuhan mengadili? Pada waktu seseorang mati, ya, itu yang diselamatkan sudah langsung ke sorga, yang tidak diselamatkan sudah langsung ke neraka. Diadilinya kapan? Pengadilannya itu sebenarnya pengadilan yang Alkitab katakan itu, tahu nggak? Pengadilan untuk orang-orang yang masuk sorga itu adalah pengadilan untuk menentukan hadiah-hadiah dan kemuliaan bagi mereka. Sedangkan pengadilan untuk orang yang masuk ke neraka adalah menentukan seberapa berat mereka dihukum di sana nanti itu. Bukan mengadili, oh kau masuk, oh kau ke sana, ya kamu ke sorga, kamu ke neraka. Bukan. Itu yang menentukan adalah apa yang kita imani hari ini. Apa yang kau imani. Bukan nanti semua orang mati, semua orang berjejer di hadapan Tuhan untuk diadili supaya masuk surga, supaya masuk neraka. Bukan. Alkitab tidak berkata demikian. Pada waktu orang itu putus napas, yang ke neraka sudah ke neraka. Ya. Yang ke surga sudah ke surga. Nggak pakai tunggu pengadilan. Ada di dalam Alkitab pengadilan bema Kristus, itu untuk mengadili orang yang ke surga. Sedangkan pengadilan tahta putih itu ada mengadili orang yang ke neraka. Nah kalau begitu jemaat yang saya kasih, kamu mau tunggu pengadilan Kristus? Mau tunggu masuk pengadilan nanti? Sudah terlambat di situ. Saudara, sudah terkategorikan. Kamu ke sorga apa ke neraka? Ya, sudah terkategorikan. Nah bagaimana saya masuk kategori mana? Kapan penentuannya? Sekarang inilah. Saat kita masih masih di muka bumi ini. Okay. Sekarang inilah penentuannya. Saya akan di pihak mana? Oh, bagaimana cara menentukannya? Hei, Alkitab Tuhan kasihkan kepada kita. Dan di dalam kepala kita ada alatnya. Ya. Di sini dan di sini. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita sungguh-sungguh menentukan. Supaya saya adalah yang menuju ke sorga. Atau menuju ke neraka. Detik saya putus napas. Bukan diadili. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Sekarang, 47.000 denominasi. Kalau kita kategorikan, sebenarnya ya saya tidak akan cukup waktu untuk mengatakan semuanya. Tapi saya kasih tahu Anda. Ada dua besar gereja sikapnya terhadap Alkitab. Hampir semua kategori itu bisa kita kategorikan dari sikapnya terhadap Alkitab. Begini, Katolik, Ortodok, Koptik, ya, Anglikan, dan beberapa gereja yang besar-besar, mereka menempatkan Alkitab di bawah gereja. Oke, anak, mari ya, mendengar khotbah itu berpikir, ya. Makanya Anda jangan bengong, jangan main HP, main nanti di rumah aja. Ya. Ya, kalau Anda datang ke sini susah-susah dan Anda tidak mendengarkan dengan baik, kamu sendiri yang rugi. Saya kasih tahu, kamu sendiri yang rugi. Jadi gini, tadi gereja-gereja yang saya sebutkan, Ortodok, Katolik, Koptik, Anglikan dan sebagainya, mereka menempatkan Alkitab di bawah gereja. Jadi gereja yang di atas, Alkitab di bawah. Hasilnya apa? Tradisi-tradisi gereja mereka mempertahankan dan mereka mempunyai banyak bapak-bapak gereja yang memframing doktrin, yang menyimpulkan begini, begitu, begini, begitu. Itu mereka pandang lebih tinggi daripada statement Alkitab. Karena mereka punya prinsip, katanya Tuhan Yesus mendirikan gereja. Dan Alkitab ini adalah hasil kerjanya gereja. Berarti mereka tidak usah ikut ini. Mereka ikut gereja karena gerejanya lebih tinggi posisinya daripada Alkitab. Sedangkan yang mengendalikan gereja itu siapa? Ya pemimpinnya. Jadi pemimpinnya bisa membuat sebuah keputusan fatwa, apa dekrit segala macam, itu lebih tinggi dari Alkitab.
Oke? Ya. Akhirnya macam-macam kesesatan muncul. Ya kenapa? Satu pemimpin menyumbang satu kesesatan. Anda bisa bayangkan. Dikumpulinnya jadi banyak. Dikumpulinnya jadi banyak sekali. Lalu, ya sebenarnya dalam perjalanan sejarah, sebelum Martin Luther itu ada banyak pemrotes. Cuma mereka mati di tiang gantungan, mati di tiang pembakaran semuanya. Dan kemudian Luther protes 1517. Dan seruannya sola scriptura. Orang kenal semua itu. Sola scriptura. Apa artinya? Itu bahasa Latin. Scriptura, sola, satu. Ya. Otoritas tertinggi adalah Alkitab. Sola scriptura. Nah, akhirnya Luther banyak menyerang Katolik. Mereka pikir saya yang menyerang Katolik. Saya bilang bukan. Luther pada waktu dia keluar dari Katolik, hampir tiap minggu dia khotbah bahwa Paus yang di Roma itu antikristus. Bukan saya, bukan Suhento. Ya, nah, cuman pengikutnya belakangan ini sudah mulai reda gitu ya. Sudah mulai ini menciut gitu. Malah mau masuk lagi ke situ. Ya. Padahal itu Luther itu waktu itu begitu. Dia bilang, itu yang di Roma itu adalah antikristus. Karena dia marah sekali. Kalau Anda baca seluruh protesnya Luther, dan pada waktu itu keadaan itu, ya, dia marah sekali. Kenapa? Karena Roma dalam keadaan dia mau membangun katedral terbesar Santo Petrus di kota Roma, kekurangan duit. Dia perintahkan kepada semua imam ya, untuk mendoakan orang yang nyumbang. Ada kategorinya, saya lupa ya, yang dosanya biasa sekian ini harganya. Yang dosanya lebih tinggi, bayarnya sekian. Yang kaya, bayarnya sekian dan semuanya dapat sertifikat bahwa dosanya sudah diampuni. Begitu. Sehingga seorang uskup di Jerman mengatakan begini, pada waktu koin kamu jatuh di kotak kemberincing, dia bilang, ya, begini, mereka bahkan gini loh, boleh untuk membayar dosa orang yang sudah mati. Ya, kakek buyut kamu yang sudah mati nih, supaya dia masuk surga, kamu nyumbang sekian. Ya, sehingga terjadi slogan yang dihembuskan oleh seorang uskup, saya lupa namanya. Pada waktu koin gemerincing jatuh katanya, kering, jiwa melayang dari neraka pindah ke surga. Gak ada di Alkitab macam begitu. Tidak ada. Ya. Dan Luther marah waktu itu. Dia protes. Dan akhirnya dia berkata, sola scriptura, Alkitab satu-satunya otoritas. Dan dia harus di atas gereja. Bukan Alkitab di bawah gereja. Alkitab di atas gereja. Dan gereja mau benar harus taat kepada Alkitab. Masuk akal. Nah itulah slogannya Protestan sebenarnya waktu itu. Sola Scriptura. Akhirnya slogan yang mengikuti dengan itu apa tahu nggak? Sola Gratia. Grace. Hanya anugerah. Jadi masuk surga bukan pakai bayar, bukan pakai apa, tapi masuk surga karena anugerah. Anugerah di dalam Yesus Kristus. Begini. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus. Ya. Cuman ya ada kesalahan. Begini ya. Iblis paling tidak suka orang dengar Injil. Tapi kalau iblis kehabisan cara menghalanginya dengar Injil dan diselamatkan, ya, orang itu dengar Injil, iblis bilang apa? Oke, bahkan orang itu sudah dengar Injil, sudah tertarik kepada Injil, iblis masih membelokkannya. Jangan ke gereja yang benar. Kalau ke gereja yang salah, silakan saja. Karena iblis paling takut dia diselamatkan. Ya. Setelah orang itu diselamatkan pun di gereja yang benar, kamu pikir iblis berhenti? Oh tidak. Makanya saya kasih tahu paling banyak iblis itu di mana? Di gereja. Ya kenapa? Loh yang di pelacuran itu iblis nggak perlu di situ. Itu sudah langganan tetap. Dia tidak perlu di situ. Ya. Yang dia perlukan tuh di sini gitu. Ya. Dia liatin semuanya gitu. Kenapa? Setelah orang itu diselamatkan, iblis tidak mau dia giat. Karena akan mempengaruhi menyelamatkan lebih banyak orang. Ya.
Terlebih kalau dia mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Ampun deh. Iblis akan bekerja dengan segala daya upaya. Karena di situ iblis tahu. Efeknya ke belakang nanti akan jadi apa? Iblis tahu itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang, tadi kita sudah melihat dua kategori. Yaitu kategori gereja yang menempatkan Alkitab di bawah gereja. Jadi gereja di atas, Alkitabnya di bawah. Jadi pemimpin-pemimpin gereja punya keputusan, konsili lah, inilah, ya atau bahkan kata-kata mutiara mereka yang diingat, itu di atas Alkitab. Diingat terus. Mereka nggak hafal ayat Alkitab, mereka hafal ini. Menurut Agustinus, tung. Menurut Cyprianus, tung. Gitu. Ayat Alkitab, karena itu di bawah. Di bawah. Nah, baru muncul saat Martin Luther, Alkitab di atas. Nah, sekarang, Alkitab di atas, masih ada kategori yang lain. Kalau percaya Alkitab di atas, ini sudah benar, posisinya sudah benar. Masalahnya sekarang hanya pada penafsiran. Oke, Alkitab di atas, tapi penafsirannya bagaimana? Masih bisa salah? Saya sudah sering katakan bahwa jemaat Grafe ini jemaat yang cerdas. Anda dapat membedakan apa yang disebut salah dan apa yang disebut sesat? Salah itu salah. Banyak orang tanya sama saya, Pak, perempuan jadi gembala salah apa sesat? Saya bilang itu salah. Perempuan tidak boleh jadi gembala. Bukan sesat, bukan. Karena pengajaran yang tidak mengiring orang ke neraka, itu bukan sesat. Salah. Tapi pengajaran yang bisa menyebabkan orang yang mengikutinya berakhir di neraka, itu sesat. Oke? Anda bisa membedakan itu. Nah jadi, Alkitab di atas gereja, dan Alkitab di bawah gereja, ini big difference. Betul nggak? Besar nggak itu hasilnya? Oh besar. Besar. Ya, jadi Alkitab ditaruh di atas gereja atau Alkitab jadi di bawah gereja. Otoritasnya. Nah ini besar. Nah setelah Alkitab dijunjung di atas gereja, ini masih penafsiran. Penafsiran masih bisa membelokkan orang? Oh iya. Iya. Cyprianus tercatat tahun 252 AD. Mengumpulkan sekitar 66 orang bishop. Mengadakan konsili di kota Kartak. Di Afrika Utara. Mereka memutuskan bahwa bayi harus secepatnya dibaptis. Supaya kalau dia mati bisa masuk surga. Ini sudah salah. Ini sesat. Ini sesat. Ini bukan cuma salah, ini sesat. Karena bayi tidak boleh dibaptis. Enggak ada satu bayi pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan yang dewasa saja Yohanes tuntut apa? Bertobat di mana apa? Kapak sudah disediakan di bawah pohon. Ya, kalau tidak bertobat ya tembang, apalagi bayi. Ya, pasti akan diusir sama Yohanes. Kalau bawa bayinya, Bapak Yohanes tolong dibaptis. Bilang, apaan? Bisa tobat nggak dia? Nggak bisa. Nah itu, jadi penafsiran sekarang. Ya. Luther, Martin Luther, John Calvin, Zwingli, semuanya mereka yang keluar, yang katanya tadi itu sola scriptura, di atas itu, ya. Akhirnya mereka salah juga dalam menafsirkan yang satu ini. Salah menafsirkan. Ya. Nah, sebenarnya ada satu kelompok yang di samping itu sebenarnya sudah ada. Sejak Cyprianus, konsili di kota Kartak memutuskan ini, ada orang yang tidak setuju. Nggak bisa. Bagaimana bayi boleh dibaptis? Untuk masuk surga perlu dibaptis segala macam. Mereka keluar. Dan mereka keluar, tetapi apa? Pemerintah memihak kepada yang di atas ini. Sehingga yang di bawah yang tidak setuju ini dianiaya. Nah, orang-orang yang tadinya dibaptis saat bayi, setelah besar kemudian mereka mendengarkan khotbah, dan kemudian mereka bertobat, khotbah yang benar, dan kemudian mereka bilang, gimana ini kami ini? Waktu bayi dulu kami sudah dibaptis. Akhirnya kelompok ini berkata apa? Tidak bisa tidak. Kamu harus dibaptis ulang. Kenapa? Karena waktu kamu dibaptis saat bayi dulu, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu belum bertobat.
Kamu tidak tahu apa-apa, jadi sekarang kamu dibaptis harus atas pengakuan iman kamu. Dan kamu dibaptis atas sepengetahuan kamu dan atas keinginan kamu. Oke, jadi dibaptis ulang. Nah, kata baptis ulang ini bahasa Yunaninya itu anabaptis. Ana itu ulang, bahasa Yunani. Jadi bukan anak baptis ya, anabaptis. Jadi baptis ulang. Nah, kelompok ini akhirnya mengalami penganiayaan sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Mengapa? Karena mereka dituduh sesat, mereka dituduh bidat, dituduh sekte, dan dicari kemana-mana seperti petani cari tikus. Dan kalau ketemu dihabisin. Akhirnya kelompok ini tenggelam ke bawah. Orang tanya saya di mana sejarahnya. Saya bilang bagaimana mereka berani populerkan pemimpinnya. Akan sama dengan akan hilangkan kepalanya. Maka itu mereka tenggelam di bawah. Nah, saya bilang, ya, Martin Luther, John Calvin, segala macam. Kalau mereka sungguh-sungguh sadar akan kebenaran, mereka seharusnya cari kelompok ini. Dan minta dibaptis ulang. Karena baik Luther, John Calvin, Zwingli, dan semuanya, mereka belum pernah dibaptis dengan benar. Mereka dibaptis dulu pada waktu bayi. Belum pernah benar gitu. Dan akhirnya mereka mengulangi lagi kesalahan yang sangat fatal ini. Yaitu membaptis ulang bayi lagi. Dan hal kedua yang fatal itu apa? Gereja bergabung dengan negara. Gereja bergabung dengan negara fatal, saudara. Karena apa? Kekuasaan kaisar, kekuasaan raja ikut mempengaruhi pengajaran. Dekret-dekret dan lain sebagainya. Kacau balau. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur. Saya waktu dulu sebelum ke Amerika, terus terang saya tidak tahu ada kelompok yang namanya Anabaptis. Ya, saya tidak tahu. Karena tidak pernah dikasih tahu. Ya. Setelah saya belajar, ya, dan bagaimana mereka mempertahankan kebenaran, dan bagaimana mereka mengestafetkan kebenaran dari satu generasi ke generasi yang lain. Bayarannya mahal, saudara. Bayarannya mahal. Apa? Kepala mereka. Kepala mereka. Dan mereka sangat-sangat rela bersuka cita pada waktu mereka akan dibakar, akan dipenggal. Ya. Anda tahu Michael Sattler, kita ada videonya, ada filmnya. Pada waktu dia ditangkap, dipenjarakan. Di penjara itu, dia adalah seorang imam Katolik yang bertobat. Ya. Tapi pada waktu dia dipenjarakan di situ, dia menginjil kepada orang-orang di penjara. Ya. Dia menginjil. Dan banyak disadarkan. Pada waktu dia mau dibawa untuk dibakar, sepanjang jalan dia menginjil kasih tahu mereka bahwa yang benar adalah percaya kepada Yesus. Jangan harap masuk surga dengan nyumbang uang. Jangan harap masuk surga dengan sakramen dan lain sebagainya. Akhirnya mereka bosan, tidak mau dengar, dia ngoceh sepanjang jalan. Mereka ambil pengait ikan, tarik dia punya lidah dan potong. Ya. Wow. Nah, mereka telah mengestafetkan kebenaran dengan bayaran yang sangat mahal. Sangat mahal, saudara. Apa yang dipertahankan? Ada value-nya enggak? Ada nilainya enggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu Anda di sorga, dan Anda melihat, menyadari waktu itu, bahwa semua yang duniawi sudah tidak ada nilai apa-apa lagi. Bahwa rumah orang yang ratusan miliar tidak ada guna apa-apa lagi. Bahwa mobil yang berjejer di garasi berapa puluh tidak ada guna apa-apa lagi. Dan pada saat kamu di sorga, kamu baru tahu bahwa masuk sorga itu adalah melebihi apapun juga. Masuk sorga itu melebihi dari apapun juga. Dan pada waktu seseorang ada di neraka, pada waktu dia mengerang-ngerang kesakitan, pada waktu dia tahu bahwa penderitaan di situ tidak ada akhirnya. Pada waktu dia tahu bahwa semua bedak di mukanya itu sudah meleleh. Pada waktu dia tahu jincu yang mahal itu tidak ada gunanya. Pada waktu dia tahu, ya, semua itu hidungnya yang dioperasi tidak ada fungsi semuanya itu. Pada waktu itu
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu itu dia tahu bahwa mengapa dia ada di neraka. Itu adalah karena dia mengejar-ngejar segala sesuatu yang tidak ada guna sedikit pun. Saya kasih tahu, saat itu penyesalan tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Menyesal dan menyesal dan menyesal dan menyesal. Tapi ada gunanya kan? Ada gunanya kan? Tidak ada. Alkitab berkata Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya yang lain akan ditambahkan kepadamu. Mengapa kamu lupa ayat ini? Weh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa. Gereja menaruh Alkitab di bawahnya, gereja di atas. Luther dan teman-temannya protes. Akhirnya Alkitab ditaruh di atas gereja. Lebih otoriti. Tapi masih salah menafsirkan. Sayang sekali. Ada lagi yang lain. Nah, sepanjang kemudian jalan waktu, ada kelompok yang tidak mau terima sola scriptura sebenarnya. Apa arti sola scriptura? Hanya Alkitab saja. Dan Alkitab saja satu-satunya firman Tuhan. Orang tanya sama saya, Pak, kenapa kita tidak terima Deuterokanonika? Saya bilang Tuhan Yesus sendiri tidak terima kok. Coba baca Lukas pasal 24 ayat 44. Tuhan Yesus tidak terima itu. Tuhan Yesus hanya terima Taurat, Nabium, dan Ketubim. Tidak ada menyebut Deuterokanonika. Maka itu tidak diterima, saudara. Tidak diterima. Dan kita percaya 66 kitab ini adalah otentik benar. Dan firman Tuhan hanya sampai di kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, titik, selesai. Itu firman Tuhan satu-satunya. Tidak boleh tambah lagi. Dan sejak kita akui ini dan kita yakini, setelah rasul semuanya pulang ke sorga, enggak adalah orang lagi yang dapat penglihatan. Tidak ada orang lagi yang dapat mimpi. Tidak ada orang lagi yang dapat bisik-bisikan segala macam itu. Tidak ada lagi. Jadi semua mereka yang dibawa jalan-jalan ke surga itu pembohong besar. Atau dia dibawa iblis. Cuman itu dua pilihannya. Jadi kita bilang ini apa ini? Karena tidak ada. Karena firman Tuhan terakhir itu adalah kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Jadi kalau ada pendeta bilang tadi malam Tuhan Yesus datang ngomong sama saya. Itu pembohong besar. Atau memang ada yang datang. Ya. Tapi itu pasti iblis. Kita bilang itu. Maka itu ya, selain tadi dua kategori, taruh di Alkitab di atas, taruh Alkitab di bawah. Kemudian Anabaptis yang keluar pegang ini. 3. Kelompok yang lain muncul lagi apa teman? Yang percaya masih ada proses pewahyuan. Masih berlangsung. Ntar mereka apa? Joseph Smith pendapat katanya Tuhan kasih dia ini kirim malaikat namanya Maroni. Akhirnya keluar kitab Mormon. Yang paling ngaco itu adalah apa? Boleh kawin sebanyak-banyaknya. Segala macam. Katanya mereka revisi sekarang. Karena malu. Ya. Keluar Ellen lagi. Hah. Muncul Advent. Ngawurnya minta ampun-ampun. Ellen White mengklaim dia dapat 2000-an mimpi dan penglihatan. Dan penglihatannya yang paling menyesatkan itu adalah dia melihat 10 hukum turun dari surga. Pem. Dan yang bersinar-sinar itu adalah hukum keempat. Itu kalau bukan dia bohong dari iblis. Kita bilang begitu. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang lebih dahsyat sebenarnya lebih mendunia. Advent pada waktu dia muncul tidak begitu banyak orang itu setuju. Tapi sekarang mereka banyak. Ya, kenapa? Wow. Mereka mempromosikan tidak boleh makan daging babi. Sehingga teman sebelah itu, tetangganya benar. Iya benar juga ya, kita sama-sama nggak boleh makan babi nih ya. Segala macam itu. Banyak, mereka dapatkan banyak murtadin. Saudara, saya bilang sama murtadin itu. Kamu ini seperti terhindar dari buaya di sungai. Naik ke atas diterkam singa. Kasihan sekali. Saudara yang saya kasih dalam.
Joseph Smith, Ellen White, ya banyak lagi, ya. Yang mendirikan Christian Science itu, ya, si Baker, ya, dan sebagainya. Yang paling hebat itu adalah yang tahun 1906. 1906. Singkat cerita, seorang yang bernama William Seymour diundang khotbah di California, Los Angeles. Di dalam khotbahnya dibilang kalau seseorang belum bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, dia belum ada Roh Kudus. Herannya, setelah selesai khotbah, turun ke bawah. Ini jemaat di situ tanya, kamu bisa bahasa roh belum? Belum, dia bilang. Mereka bilang, kau gitu, kamu pembohong, kamu sendiri yang ngomongin. Dia diusir. Tapi, ya, setelah dia diusir, ada keluarga yang nyambut dia. Ayo kalau gitu acaranya dipindahkan ke rumah saya aja. Dipindahkanlah ke rumahnya. Ya, saya lupa namanya. Akhirnya di rumah itu mereka bikin wow, nyanyi, loncat segala macam, minta Roh Kudus turun, minta supaya bisa berbahasa lidah dan sebagainya. Ada satu perempuan tiba-tiba berbahasa, sebenarnya itu Loktung, tahu nggak? Ya, iya kan? Kayak di Singkawang itu tahu nggak? Tatung itu. Ya sebenarnya ya, jadilah, gitu. Terus apa yang terjadi tahu nggak? Makin ramai yang datang, rumahnya roboh. Ini tercatat sejarah. Rumah roboh. Akhirnya apa yang terjadi tahu nggak? Mereka cari tempat untuk pengganti. Ketemulah sebuah gereja Metodis tua yang sudah tidak dipakai. Akhirnya mereka sewa. Akhirnya mereka beli di Jalan Azusa Street 323 atau apa. Ini Desember tahun yang lalu saya sama Pak Soeharto sampai ke situ carinya tuh. Ya, karena mau tahu sejarahnya. Saya bilang sama Sukinto adik saya bilang, saya mau pergi ke Jalan Azusa. Ya. 312 atau apa. Saya bilang oke. Makanya ini ipar saya bawa kami sama Pak Soeharto pergi ke sana. Tahu nggak sampai ke sana itu cari-cari. Saya bilang di sini kan Azusa Street. Ini dulu ada gereja yang dahsyat sekali di sini. Ketemu satu orang Jepang. Orang Jepang itu jadi ngerti. Dia bilang, saya tahu yang kalian maksud katanya. Lah kami pun dibawalah pergi ke situ. Lihat di lantai cuman plakat kira-kira 1 meter kali ya 1,5 meter kali 1 meter gitu. Yang dari besi itu kata-katanya. Disinilah ya itu gerakan Pentakosta ke seluruh dunia. Wih, saudara yang saya kasih. Katanya orang Jepang itu bilang, itu gedung sudah tidak ada. Kompon yang begitu luas itu sudah dibeli jadi ini cultural center, Japanese cultural center di situ. Saudara tahu, mereka sebut peristiwa di Azusa Street itu Pentakosta kedua. Karena apa katanya? Roh Kudus dicurahkan lagi. Roh Kudus dicurahkan, ya, tapi mereka kayak gila. Ya. Mereka menangis-nangis, menyanyi-nyanyi, lompat-lompat kayak kuda gitu. Jadi sebenarnya bukan Roh Kudus, tapi roh kuda. Ya. Dahsyatnya minta ampun-ampun saudara. Dahsyatnya minta ampun-ampun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Dari situ gerakan Azusa Street mendunia tahun 1906. Dan terpencarlah ke seluruh dunia. Kemana-mana. Masuk Indonesia itu sekitar kalau tidak salah tahun 60-an. Masuk Indonesia. Dan mereka serukan apa? Masih ada penglihatan. Masih ada bahasa roh katanya. Masih ada nubuatan. Macam-macam. Jadi mereka dulu. Misalnya ini. Tuhan kasih tahu saya. Tuhan kasih tahu saya. Ini perempuan baju biru di depan ini. Namanya, umurnya, hebat sekali. Hadirin shock. Betul nggak? Hebat sekali, kok bisa tahu? Yang bersangkutan lebih shock lagi. Betulnya. Neneknya ada di mana katanya. Di Parapat sana gitu. Rasa bagaimana? Wah shock itu tahu nggak? Tapi banyak orang tidak tahu bahwa iblis itu jago. Betul nggak? Oh iblis jago. Dulu-dulu sekali. Itu sudah lama. Lebih 30 tahun yang lalu. Saya masih di gereja lama. Saya dibawa ketemu dengan seorang dukun tatung yang sudah tobat. Katanya jadi Kristen. Tinggalnya di daerah Muara Karang. Ya, dia asalnya dari Singkawang.
Jadi saya pergi ke rumahnya ngobrol, kan dia udah jadi Kristen. Dia bilang apa? Wah dulu, dia bilang, waktu saya masih tatung dulu katanya. Wih, dia itu apa? Dia itu jago. Orang-orang yang datang ke dia itu kayak orang pergi ke dokter spesialis yang terkenal gitu ya. Jadi banyak ada ruang tunggunya. Satu-satu dia panggil. Dia bilang sama saya apa? Ini Pak Suhento, dia bilang. Liao Mukse, dulu dia panggil saya, Liao Mukse. Saya tuh ada iblis katanya. Yang nemenin saya. Iblis nemenin saya. Jadi di depan prakteknya itu, di depannya itu ada bangku, orang yang datang 30-40 orang duduk di situ. Dipanggil satu-satu. Ya, daftar. Tahu nggak? Kalau perempuan yang misalnya nih datang satu orang, dia bilang apa? Kamu duduk. Oke? Jangan kasih tahu nama kamu, saya yang kasih tahu. Nama kamu Anita. Betul? Wih, mau shock dia. Gitu. Kamu tahun ini umur 32, betul? Mau pingsan. Ya, bener nggak? Ya, yang lebih hebat lagi tau nggak? Kamu datang ke sini, ya itu nenek kamu di Pontianak, betul? Dibilang, waduh, tau nggak lebih shock lagi dong apa dia? Di pantat kamu ini ada tompel hitam, betul? Waduh, ngintip lagi dia, ayo, nah, lalu tanya apa? Sekarang kamu mau tanya apa? Kata, heran dia nggak tahu. Dia bilang apa? Tapi katanya Pak Suhento, ini dukun yang kasih tahu nih, mantan dukun. Kalau mengenai yang lalu-lalu, iblis saya bisa ngecek. Lebih dari Google. Iblis saya bisa ngecek. Tapi mengenai yang akan datang, iblis saya sudah nggak tahu. Nggak tahu. Kalau dia tanya yang akan datang, saya bohongin. Tapi karena tadi saya udah bikin dia shock gitu, apapun yang saya omong dia udah percaya. Pada waktu kamu umur 40, kamu akan mengalami sebuah lompatan yang besar. Kalau lewat kamu aman, kalau tidak lewat kamu bahaya. Nah, ini kan sangat tricky, betul nggak? Umur 39 ya udah stres berat. Segala penyakit jantung muncul, stres segala macam karena ditanam begitu. Padahal itu dia nggak tahu apa-apa. Waduh, ya begitu saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, tadi 47.000 denominasi, sumbangan denominasi terbesar itu kelompok ini. Katanya paling banyak tuh di Afrika. Di Afrika, ampun, ya tuh. Mereka hancur lebur dong kekristenan di sana. Kamu bisa bayangkan, ada yang mau percaya. Dia punya gembala itu saking kudusnya nggak boleh injak tanah. Jadi dia turun dari mobil, ada yang pikul dia masuk ke dalam gereja. Saya nggak tahu sehari-harian di rumah dia injak nggak gitu kan. Ngawurnya. Gitu. Ada yang ngajarin apa? Ini air suci. Ya. Ini kalau mau dosa kamu disucikan, ya toh, semuanya harus di depan di sini. Kamu bisa yang depan mimbar gitu ya. Ada satu boskom gede. Semuanya lepas baju sampai ke kolor-kolornya. Ya, bayangkan yang wanita kan bagaimana? Coba Anda bisa bayangkan. Siapa ibu-ibu sini mau lepas duluan gitu? Ngawurnya minta ampun. Tapi ada yang itu ya. Sampai ada yang apa? Dia pura-pura telepon Tuhan Yesus. Katanya dia punya nomor teleponnya. Ada yang percaya macam begitu. Saya kalau baca di dunia ini. Makanya saya baca itu tadi Lukas 17. Kesesatan katanya apa? Pasti ada. Tapi ya celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begini saudara. Saya sudah bilang, tidak cukup waktu untuk membahas semuanya. Nah sekarang kan kita udah yang menaruh Alkitab di bawahnya. Sehingga tradisi gereja, keputusan yang mereka sebut Bapak Gereja, atau toko-toko konsili-konsili menjadi di atas. Atau satu lagi keluar, Alkitab ditaruh di atas, semuanya harus tunduk. Tapi masih salah menafsirkan. Nah sekarang adalah lagi. Masih ada pewahyuan tambahan lagi. Walah, kamu bisa bayangkan. Saya heran orang bisa percaya sama Ellen White. Ya kan? Dia mimpi dari Tuhan. Dan kenapa mimpi saya bukan dari Tuhan pula? Betul nggak? Sekarang manusia 8M di muka bumi ini. 10% aja mimpi 800 juta. Betul nggak? 800 juta orang mimpi sekarang ini. 10% aja dia bilang dari Tuhan itu dari 80 juta berapa? 800 jadi 80 juta. Ada 80 juta Tuhan kasih tahu. Jadi mau ikut yang mana kalau sudah begitu? Nah kalau Ellen White bilang, saya melihat itu turun
Hukum yang keempat yang itu bersinar-sinar. Pada saya juga mimpi. Mimpi apa? Itu hukum turun yang nomor 4, redup, nggak bersuara. Ini kan jadi gimana? Ngawur lah. Gitu. Kita tanding mimpi-mimpian, betul nggak? Nggak bisa. Bukan begitu caranya. Pakai logika. Akal sehat. Maka itu ya. Di kita ini, kita mau bilang apa? Kebenaran itu adalah didasarkan pada Alkitab dan ditelaah dengan akal yang sehat. Yang sesehat-sehatnya. Nah itulah sebabnya maka kita mengizinkan tanya jawab. Kita mengizinkan, kita mengkumpulkan. Bahkan kita bikin satu grup WA yang judulnya Anda bertanya, GB aja jawab. Sampai jauh ini. Banyak yang sudah bertanya. Dan kalau Anda belum masuk, boleh masuk di situ. Sehingga kita menjawab semuanya. Kita menjawab. Kenapa? Karena saya sendiri pun, kita semua, tidak mau mempercayai sesuatu yang salah. Betul nggak? Kalau kita tidak mau mempercayai sesuatu yang salah, maka kita harus berani menyodorkannya untuk diuji. Oke. Ujilah. Ya loh. Ujilah. Nah, kita harus berani menyodorkannya untuk diuji. Nah setelah diuji sedemikian rupa, ibarat emas, dibakar di segala macam, nanti keluar, itu yang benar. Ini pengajaran yang benar. Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh masih banyak sebenarnya. Saya bilang tadi ya. Yang terakhir ini, yang percaya masih ada pewahyuan sedang jalan. Ini akhirnya dia merebak sampai tidak ada batasnya. Nah kenapa? Ya loh. Tiap orang bisa bilang apa? Tadi malam Tuhan Yesus ngomong sama saya. Dia bikin satu denominasi baru lagi. Ya kan? Yang aneh-aneh. 2 minggu lagi satu orang lagi bilang apa? Tuhan Yesus datang sama saya. Dia ngomong gini. Muncul lagi satu denominasi lain. Ya toh? Kebebasan untuk menafsir dan membuka peluang bagi iblis untuk intervensi. Karena Anda tidak menutupnya di Wahyu pasal 22 ayat 21. Engkau tidak menutupnya di situ. Maka karena terbuka, dia intervensi terus, saudara. Maka bertambah terus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tiap-tiap orang beriman. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Oleh sebab itu kita perlu cermat. Kita perlu cermat. Ada bedanya nggak Anda bergereja di tempat yang salah dengan yang tempat yang benar? Oh ya. Sekarang ini Tuhan kasih kebebasan kita untuk memilih. Tuhan kasih kebebasan untuk memilih. Gereja mana yang menjadi pilihan kamu? Mau pilih yang besar, megah, silakan. Ya. Mau pilih yang AC-nya super dingin, bawa jaket 2 biji. Mau apa? Mau pilih gereja yang apa sekarang? Mau pilih gereja apa? Hati-hati. Berakhir di neraka nanti baru menyesal. Penyesalan yang tidak pernah ada akhirnya. Tidak pernah ada akhirnya. Saya katakan bahwa orang berhikmat akan memilih pergi ke gereja yang benar. Walaupun itu diadakannya di gua, di hutan. Karena pada waktu zaman dulu, kaum Anabaptis dikejar-kejar. Mereka bikin kebaktian di mana? Di hutan. Di gua. Mereka bikin kebaktian tersembunyi. Kalau ketahuan, kepala kamu bisa hilang. Tapi mereka datang kepada yang benar. Datang kepada yang benar. Apakah cukup layak untuk menukar nyawa kita dengan kebenaran? Saya bilang tadi apa? Di sorga Anda baru tahu. Ya, dan di neraka orang itu baru tahu bahwa kalau salah di dunia ini berakhirnya mengerikan, dan kalau benar, oh sungguh indah. Di sorga tidak ada tempat yang lebih indah. Nah, di saat kapankah orang menentukannya dia pergi kemana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pilihan atas hal-hal yang lain yang duniawi materi tidak mempunyai efek yang sangat besar. Salah pakai baju, ya kurang ganteng dikit, kurang cantik wanita. Ya, salah makan, saya bilang tadi menceret aja.
Salah beli saham, rugi, mungkin stres sedikit gitu ya. Nah, salah apa lagi gitu ya toh. Tapi kalau kau salah beriman, kau mengimani sesuatu yang salah, yang sesat, kau berakhir di neraka. Nah, saat itu penyesalan yang tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Pada waktu itulah banyak orang akan berpikir, kenapa ya? Kenapa waktu di dunia saya tidak konsentrasi mencari yang benar? Mengapa saya cari sesuatu yang sebenarnya tidak begitu penting? Kenapa saya mencari ketenaran? Apalah gunanya ketenaran di neraka? Saya mencari materi, semua materi hilang kok. Lenyap, tidak ada gunanya. Saya mencari apa? Mencari apa? Mencari suami yang kaya? Ya. Mencari istri yang cantik, yang baik? Ya toh? Oh, banyak yang sudah pengalaman, cantik, kaya, ganteng, segala macam. Ya, kalau sudah tua, ya, nggak ada gunanya semua itu. Tidak ada gunanya. Mencari apa? Di muka bumi mencari apa? Maka itu, Matius 6 ayat 33 adalah ayat yang sangat indah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekalian yang lain akan ditambahkan. Sekalian yang lain apa? Itulah yang dicari oleh katanya apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak. Nah, pengajaran yang benar inilah yang kita mau estafetkan kepada generasi yang berikut. Amin. Maka itu kita mendidik generasi muda kita untuk menghargai yang patut dihargai. Bahkan rela berkorban apapun juga. Mari kita berdoa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Sampai di sorga nanti. Cuman ada satu hal yang membuat saya sedih. Adalah jikalau ada orang-orang yang saya kenal baik. Ternyata tidak di sana. Ada orang-orang yang sebenarnya sangat baik hati di muka bumi ini. Tapi kebaikan hati tidak menyelamatkan orang. Ada orang yang super baik tingkah lakunya. Dia tidak berbuat dosa, dia apa. Tetapi karena imannya salah. Dia tidak mengimani Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Dia tidak mengimani bahwa dosanya sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dia tidak datang ke gereja yang benar untuk belajar lebih lanjut mengenal kebenaran-kebenaran yang sangat-sangat penting ini. Dan pada waktu dia tidak bersama saya di sorga sana, itulah satu-satunya yang membuat saya akan sangat sedih. Alkitab berkata, nanti saat pertama kita masuk sorga, Tuhan akan menghapus air mata kita. Saya bertanya-tanya, mengapa masuk sorga perlu menangis sampai bercucuran air mata? Karena pada saat kita di sorga tiba di sana, dan kita tahu ada orang-orang yang sangat kita kasihi, sangat kita harapkan dia bersama kita, ternyata tidak. Oh, mengerikan. Sebuah kesedihan yang tak terkatakan. Dan perlu Tuhan menghapus air mata kita. Dan Tuhan akan berkata, tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa diubah lagi. Sudah mereka putuskan saat mereka di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Tuhan, untuk Injil yang Engkau mau kami beritakan, supaya bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Terpujilah nama. Pimpin kami Tuhan, supaya kami mendapatkan kebenaran, menerimanya, memegangnya teguh, dan membagikannya kepada orang lain. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.